Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang counseling safe. Baik, langsung saja saya akan jelaskan tentang counseling safe. Pengertian, counseling safe ialah suatu proses bantuan terhadap konseli dengan melihat bahwa manusia adalah rasional, dapat menentukan nasibnya sendiri, mampu mengarahkan diri dan menjadi individu yang positif. Lalu ada hakikat manusia. Manusia adalah rasional, di mana seseorang dapat memilih dan mengembangkan potensinya dirinya untuk mencapai aktualisasi dirinya sendiri. Dalam kondisi tersebut, manusia dapat mengarahkan dirinya sendiri, maju dan menjadi pribadi yang positif dan konstruktif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan cara seseorang untuk beraksi dan berinteraksi dengan individu lainnya, serta sifatnya juga bisa diukur dan ditujukan untuk seseorang. Rogers membentuk teori kepribadian berdasarkan 3 komponen, yaitu yang pertama ada organisme. Organisme adalah sebuah sistem yang diorganisir secara total, di mana apabila salah satu bagian sistem berubah, maka yang lainnya juga akan mengakibatkan pula perubahan bagian itu sendiri. Lalu yang kedua ada lapangan fenomenal, yaitu keseluruhan pengalaman yang pernah dialami seseorang. Setiap individu dalam kehidupannya secara terus-menerus mengalami perubahan, di mana perubahan tersebut merupakan pengalaman hidup, dia sendiri adalah pusatnya juga dari kejadian itu. Yang ketiga, self. Self merupakan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Begitu dia berinteraksi akan menimbulkan 2 kemungkinan. Bisa berinteraksi baik maupun juga berinteraksi dengan sebaliknya di lingkungannya atau malah mendistori nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, perkembangan kepribadian. Semua perilaku manusia dimotivasi oleh self-actualization. Kepribadian merupakan produk interaksi yang terus-menerus antara organisme, lapangan, fenomena, dan self. Karena kepribadian itu tidak statis tetapi terus berkembang. Yang pertama, organismic valuing process. Yang kedua, positive regard from others. Yang ketiga, self-regard. Yang keempat, condition of worth. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan konseling klien sendiri yang menentukan. Konselor hanya membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan aktualisasi diri dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Namun secara lebih khusus, membebaskan klien dari lingkungan tingkah laku yang dipelajarinya. Teknik konseling. Teknik yang dapat dilakukan dalam konseling antara lain kontak psikologis dengan klien, meminimalisasikan tingkat kecemasan klien, konselor harus tampil apa adanya, konselor memberikan penghargaan yang tulus, konselor harus empati dan mengerti keadaan klien, dan konselor mampu merubah persepsi klien. Selanjutnya ada kasus dari konseling self sendiri, yaitu ada santri di mana dia tidak bisa menerima keadaan yang baru, ia akan sulit untuk menyesuaikan dirinya di pesantren. Ia akan merasa mendapatkan tekanan yang menyebabkan stres dan siswa memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan daripada belajar. Penyesuaian diri peserta didik terhadap lingkungannya sangatlah penting karena banyak siswa baru yang gagal bahkan keluar dari pesantren karena siswa tersebut tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan pembinaan yang baik dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, pergaulan atau antar individu satu dengan individu lain.
Dari itulah perlu adanya pendekatan counseling self, karena pada strategi ini cocok untuk diterapkan agar dapat mengetahui perilaku yang tidak diinginkan dan cara untuk mengentaskan masalah juga mengarahkan santri pada perilaku yang lebih positif. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mempresentasikan tentang coaching self. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.